Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Catatan Hebat. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal tes lawan kata atau antonim. Pada tes contoh soal lawan kata atau antonim ini seringkali muncul pada tes intelijensi umum atau TIU, baik di sekolah, seleksi kedinasan, CPNS maupun tes TNI Polri. Seperti apa sih tes antonim itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, pada nomor 1 ini ada nomadik. Di sini kita mencari lawan kata dari kata nomadik tersebut. Tip and triknya yang pertama kita harus tahu tahu mengenai arti dari nomadik tersebut. Kemudian kita mencocokkan atau mengamati, menganalisis dari jawaban-jawaban yang ada. Dalam KBBI nomadik tersendiri yaitu merupakan berpindah-pindah. Nah, di sini saya membahas mengenai kata yang sulit menurut kita. Jadi kita cari di KBBI yaitu ada kata mapan dan anomali. Di sini kata nomadik artinya berpindah-pindah. Di sini ada jawaban menetap, mapan, tak teratur, anomali, sesuai warna. Dari penjelasan berikut yang antonim dari kata berpindah-pindah yaitu kita sudah tahu, yaitu kata menetap. Jawabannya adalah A. Oke, next. Yang kedua ada soal antipati. Ya, sama seperti soal sebelumnya, kita harus mencari tahu dulu kata dari antipati ini apa. Oleh karena itu kita harus sering-sering berlatih soal agar kata-kata tersebut sudah tidak asing lagi dalam pikiran kita. Saya di sini mencari dua kata dalam KBBI itu antipati dan simpati. Oke, dalam KBBI sendiri antipati merupakan penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Kemudian untuk simpati sendiri itu rasa kasih, rasa setuju, atau rasa suka. Dalam jawaban tersebut kita mencari antonimnya. Antonim dari kata antipati. Di sini ada bertahan hidup, lekas mati, simpati, setuju, dan melawan. Dari penjelasan dari antipati tersebut, perasaan tidak suka yang kuat berarti atau perasaan tidak setuju atau penolakan. Berarti kita sudah tahu di sini merupakan antonim dari antipati sendiri itu adalah simpati. Karena dalam KBBI sendiri simpati ini merupakan rasa kasih atau rasa setuju atau rasa suka. Jadi antonimnya adalah simpati. Oke, next. Nah, soal yang nomor 3 ada kata pejal. Kata pejal, antonim dari kata pejal itu ada masif, kimpal, bumpet, berongga, dan padat. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih kata pejal itu. Dalam KBBI sendiri, pejal ini merupakan padat keras, itu tidak geronggang atau tidak geronggang ya. Kemudian masif itu utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga. Nah, ini masif merupakan tidak berongga, sama seperti pejal, berarti bukan masif. Kemudian kimpal merupakan padat, tidak berongga di dalamnya. Ya, sama seperti pejal, tidak berongga. Terus bumpet atau bumpet, pendek, kecil. Jadi kita sudah tahu jawabannya di sini adalah berarti berongga. Karena pejal sendiri merupakan tidak berongga seperti bola pejal gitu ya. Tidak ada rongga di dalamnya. Kalau bola kan ada berongganya di dalam, tapi kalau pejal itu tidak berongga di dalamnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Oke, sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe buat teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di share ke sebanyak-banyaknya agar lebih semangat lagi dalam buat video. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4.
Di sini ada kata prominent. Kemudian jawabannya ada konsisten, biasa, konsekuen, perintis, tak setuju. Prominent dalam KBBI ini merupakan terkemuka, itu tentang orang. Nah, terkemuka ibaratnya terkenal gitu ya. Kita cari jawabannya konsisten, tidak tepat, jadi bukan konsisten. Kemudian biasa, ya bisa jadi. Kemudian konsekuen juga tidak tepat jawabannya. Perintis tidak tepat, tak setuju tidak tepat, berarti yang lebih tepat adalah biasa, karena biasa lawan katanya itu terkemuka. Oke, teman-teman bisa dilanjut. Nomor 5. Nah, di sini ada kata takzim. Kemudian jawabannya ada hormat, patuh, lazim, yakin, dan acuh. Sebelumnya kita cari tahu dulu gitu. Takzim itu dalam KBBI artinya merupakan amat hormat itu, atau amat hormat dan sopan. Coba kita cocokkan pada pilihan dari jawabannya. Hormat, yang A hormat, tidak tepat karena yang kita cari adalah anonim. Kemudian patuh dengan amat hormat ini sama ya, agak sedikit sama. Kemudian lazim juga tidak nyambung gitu, tidak cocok. Yakin, acuh, ya sepertinya jawabannya dari hasil dari arti dari taksim ini bukan amat hormat, jadi antonimnya itu acuh. Acuh merupakan tidak hormat, tidak sopan, tidak peduli. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, itu ada gegai. Gegai sendiri dalam KBBI itu berarti mudah lepas dan sebagainya, tidak kuat dan tidak kukuh gitu. Jadi kita cari antonim dari kata gegai. Tidak kuat, ya pasti teman-teman sudah tahu jawabannya apa. Kemudian sahih, ini kata sahih agak sedikit tepat gitu ya, namun arti dalam KBBI itu agak sedikit jauh dari kata gegai lawan katanya. Sahih sendiri itu berarti sah, benar, dan sempurna, tidak ada celah. Dalam KBBI sendiri kita tahu gegai itu tidak kuat buatannya, berarti lawan kata dari tidak kuat adalah kuat. Nah, ini lemah merupakan antonim dari gegai ya, sinonim dari gegai. Gegai itu sama aja dengan lemah. Petir ini tidak nyambung, durasi tidak nyambung atau tidak berhubungan. Oke, lanjut ke nomor 7. Ya, ada kata deduksi. Deduksi, antonim dari deduksi. Coba kita lihat jawabannya, ada konduksi, reduksi, induksi, dan edukasi. Oke, kita cari dulu di KBBI. Kata deduksi ini merupakan artinya penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum, dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus. Coba kita lihat arti dari setiap jawaban tersebut. Konduksi ini merupakan pemindahan panas lewat energi, ya tidak tepat. Kemudian reduksi itu pengurangan atau pemotongan. Kemudian induksi merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus ke keadaan yang umum. Kemudian intuisi merupakan bisikan hati atau korak hati. Edukasi merupakan pendidikan atau hal yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, sudah kita tahu jawabannya yaitu induksi ya, karena tadi deduksi merupakan penarikan kesimpulan dari keadaan umum ke keadaan khusus, sedangkan induksi sendiri merupakan penarikan kesimpulan dari keadaan khusus ke keadaan umum. Jadi jawabannya adalah C, induksi. Oke, lanjut. Nomor 8, monoton. Monoton, pasti teman-teman sudah ada yang tahu monoton. Ini merupakan kata-kata yang terus berulang gitu ya, monoton. Oke, kita lihat coba dalam KBBI, monoton itu artinya apa? Ya, monoton merupakan berulang-ulang, selalu sama nadanya, baik itu bunyinya atau
tunggal bunyinya. Jadi dalam soal ini, lawan kata dari monoton merupakan berselang-seling, kurang tepat, kemudian terus-menerus, kurang tepat juga, berubah-ubah, bisa jadi karena ini berulang-ulang, kemudian bergerak-gerak, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang merupakan ini ya sinonim ya dari monoton. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berubah-ubah, karena ini monoton, ini berulang-ulang. Ya, jadi jawabannya adalah C. Karena berulang-ulang dengan nada yang sama ini. Kata-kata ini nada yang sama. Oke, lanjut nomor 9. Kata mandiri. Mandiri dalam KBBI ini yang artinya merupakan dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan di sini ada jawabannya mengikuti, bergantung, swasembada, roboh, dan berdikari. Swasembada sendiri itu usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Kemudian berdikari ini berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Atau mandiri, ya berdikari merupakan ini ya sinonim dari kata mandiri. Roboh juga tidak tepat. Swasembada tidak tepat juga karena ini mencukupi kebutuhannya sendiri, itu kebutuhan pangan. Berarti yang lebih tepat ini merupakan bergantung. Jawabannya B, karena mandiri ini artinya tidak bergantung, jadi antonimnya itu bergantung. Oke, lanjut. Nomor 10. Kata elastis. Antonim dari kata elastis yaitu ada kaku, lentur, praktis, taktis, dan ceroboh. Oke, sebelumnya kita cari dulu itu apa sih arti dari KBBI kata elastis tersebut. Kata elastis ini artinya merupakan mudah berubah bentuk dan mudah kembali ke bentuk asal, atau lentur ya. Lentur ini merupakan kata sinonim dari elastis. Jadi kita coba dari awal. Lentur lawan katanya berarti ya kaku ya. Ini sebenarnya tidak tepat. Oke, itu buat nomor 10. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.